Berarti amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan dan menyembuhkan segala penyakit yang ada di badan kita dan membimbing kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin masih pembahasan kita salat sunat. Sampai kemarin itu sholat duha. Sebuting lagi sebuting aja kan. Kita ambil nang lain itu kan paham aja. Yaitu tentang sholat rawatib. Nah, rawatib ini belum maksudnya apalah? Sholat rawatib ini ada apa? Ada kelebihan tersendiri yaitu qobliyah nang ba'diyah. Jadi sholat rawatib itu dibagi menjadi dua, ada muakkadah, ada ghairu muakkadatin. Muakkadah itu hiya allati wazaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha la hadara wa la safara. Jadi Nabi itu salat nang muakkad, salat rawatib nang muakkad itu salat rawatib yang selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sidin kada meninggalkan, baik waktu hadir artinya kada kemana-mana gitu atau wala safar atau tidak juga waktu pergian. Jadi sidin ternyata Rasulullah itu selalu melakukan salat sunat rawatib qobliyah ba'diyah itu. Dalam perjalanan tetap sidin lakukan atau tidak dalam perjalanan pun beliau lakukan. Nah, nang muakkadah itu ada 10 rakaatani qabla subuhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wahiyya afdaluha, ini yang paling afdal. Jadi di antara sembahyang sunat rawatib yang paling afdal itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Wa qabla zuhri wa raka'atani ba'da zuhri. Jadi sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Wal maghrib maksudnya wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat juga sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi jumlahnya 10. Nah, ini nang muakkadah. 10 ini nang selalu Nabi melakukannya dan beliau tidak meninggalkannya. Nah, ini salat sunat rawatib nang muakkadah. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya itu ada 10. Ghairu muakkadatin nang kada muakkad, hiyallati lam yuwazib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nang kada muakkad ini Nabi tidak melakukannya tidak secara kontinu lah, maksudnya kada konsekuen benar melakukannya, kadang-kadang sering gawi, kadang-kadang sering tinggalkan. Wahiyya isnata asyrata rak'atan, dia itu ada 12 rak'atani ukhrayani qabla zuhri wa ba'daha, 2 rakaat yang lainnya sebelum zuhur dan sesudahnya. Nah, jadi sembahyang qabliyah zuhur itu 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya kada muakkad. Nangka itu juga sembahyang ba'diyahnya ada nang muakkadah, ada nang kada muakkadah. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4. Kemudian arba'u raka'atin qabla al-asri dan 4 rakaat sebelum asar, berarti 8. Wa raka'atani qabla al-maghrib wal isya'i, 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya,
berarti semuanya jumlahnya 12. Nah, fadluha keutamaannya. Nah, apa keutamaan rawatib ini? Warada fiha al-katsiru minal ahadits, banyak memaparkan beberapa hadis-hadis. Maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menyatakan lillazi sa'alahu murafaqatahu fil jannah, ketika orang itu meminta kepada Nabi agar bersama Nabi dalam surga. Itu cerita hadis itu, hadisnya diberikan oleh Bukhari, oleh Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan yang bernama ada salah seorang pembantu Nabi, orang yang berkhadam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami. Jadi narasi Rabi'ah al-Aslami. Jadi Rabi'ah ini pada suatu hari ujar Nabi, ya Rabi'ah, salni, pinta aku hendak apa. Nah, itu Nabi sangat menawarkan kita luar biasa. Ayo kamu minta kepadaku, mau apa? Maksudnya minta doakan apa gitu nah. Jadi ujar Rabi'ah ketika dipinta oleh Nabi untuk minta didoakan, jadi ujar Rabi'ah, uridu an akuna murafaqatan laka fil jannah au kama qala. Aku ingin, ujar Rabi'ah, minta agar aku bisa bersama kamu di dalam surga. Jadi ujar Nabi, au ghairak, adakah yang lainnya lain pada itu nah? Lain pada itu. Jadi ujar Rabi'ah, cuma itu aja ya Rasulullah. Ulun minta agar ulun bisa bersama pian dalam surga. Nah, lalu apa kata Nabi? Faqala lahu, Nabi menyatakan, fa'a'inni ala nafsik bi kasratis sujud. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Muslim. Kalau kamu ingin bersamaku di dalam surga, ujar Nabi, tolong aku ala nafsik, atas diri kamu, bikasratis sujud, hendaklah memperbanyak sujud. Nah, dimaksud dengan memperbanyak sujud ini memperbanyak sembahyang sunat, kasratun nawafil. Nah ini keutamaan daripada salat sunat rawatib. Nah jadi kita dianjurkan hendaklah kita memperbanyak salat sunat rawatib ini, jangan meninggalkan untuk agar bisa bersama Rasul di dalam surga. Nah itu fadilatnya. Kalau faedahnya, innaha jawabiru lil faraid, sesungguhnya kalau faedahnya tadi itu untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan yang ada pada sembahyang fardu kita. Misalnya ada bolong-bolong, kurang khusyuknya, kurang itu ininya, itu ditutupi dengan salat-salat sunat. Fatajburu al-khilala wan naqsal ladzi yaqa fil faraid. Jadi untuk menutupi celah-celah kekosongan, celah-celah kerusakan, kekurangan yang terjadi pada sembahyang fardu. Nah itu dengan sembahyang sunat rawatib. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan amal ibadah itu yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat, yaitu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Jadi Tuhan ketika Allah menghisab hamba-hamba itu, lalu ujar Tuhan tuh nang kayak apa sembahyang si hamba itu, wahai malaikat, sempurnakah kurangkah? Kalau dia sempurna tulis sempurna, kalau dia kurang hal min nawafil, apakah dia punya salat-salat sunat? Kalau dia punya salat-salat sunat, tutupi kekurangan daripada si hamba itu, salat fardu nang kurangnya itu dengan salat-salat sunat. Nah ini hikmah daripada salat qabliyah dan ba'diyah. Kemudian juga yanalu bi al-musalli mahabbatallah. Nah ini juga orang yang melakukan salat qabliyah ba'diyah itu akan mendapatkan cintanya Allah. Itu dalam sebuah hadis, jelasnya hadisnya hadis qudsi. Di sini akhrajahul Bukhari. Hadis ini keluarkan di Bukhari ketika menyatakan ujar Nabi, Allah berfirman, nah, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Allah berfirman, hadis qudsi itulah hadis bahasanya Rasulullah, redaksinya itu bahasa Rasulullah, tapi isinya itu adalah sumbernya dari Allah. Tidak ada ujar Allah amal ibadah yang paling kucintai selain daripada menggawi yang wajib. Nah itu yang paling utama dulu. Tidak ada amal ibadah yang lebih aku cintai ujar Nabi kecuali menggawi yang wajib. Nah lalu kalau si hamba ini selalu menggawi yang sunat-sunat, sehingga Allah mencintai si hamba itu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa si hambaku ini selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunat-sunat sehingga aku mencintainya.
Nah ini hikmah daripada salat sunat. Dalam hadis lain juga dikatakan ujar Nabi man shalla sintai asyrata raka'atan tatawuan ghairal faridah. Siapa yang menggawi 12 rakaat salat sunat selain daripada sembahyang fardu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah buatkan rumah di dalam surga. Nah, 12 itu apa saja? Termasuk salat sunat rawatib. Ditambah dengan sembahyang sunat-sunat lainnya. Yang penting dalam sehari itu jangan kurang pada 12 rakaat kita menggawi salat sunat. Nabi menyatakan banallahu lahu baitan fil jannah. Niscaya ujar Nabi Allah buatkan dia rumah di dalam surga. Nah ini 12 rakaat termasuk di sini adalah dengan salat-salat sunat rawatib. Nah itu hikmah daripada sunat rawatib. Yang lainnya tuh ya mungkin pian tahuan aja sudah. Kada perlu bahas. Babu salatil jamaah. Kita loncat aja langsung masuk kepada bab sembahyang berjamaah. Al-jama'atu lugatan at-ta'ifah. Jamaah itu secara makna bahasanya ta'ifah, kelompok. Wa minhu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Hendaklah sebahagian mereka itu melakukan atau faltakum berdiri bersama kamu, maksudnya melaksanakan salat bersama kamu. Hendaklah ada sekelompok daripada kaum mukminin melaksanakan salat itu bersama kamu. Wa ta'ifatum minal ladzi ma'ak. Nah, minal ladzina ma'ak, sama hendaklah sebahagian daripada mereka itu juga bersama kamu ya Rasulullah. Maksudnya melaksanakan salat. Itu makna daripada al-jama'atu lugatan. Pengertian jamaah secara makna etimologinya lah, secara makna bahasanya, yaitu at-ta'ifah. Wa syar'an secara makna syariatnya adalah rabatu salatil ma'mum bi salatil imam. Keterikatannya salat makmum dengan salat imam. Nah itu berjamaah naranya. Artinya makmum kada sekehendak sembahyang, harus mengumpati imam. Aqalluha ma'mum imamun wa ma'mumun. Paling sedikit jumlah berjamaah itu ada imam lawan makmum, imam sudah. Makmumnya seikungannya, ya berjamaah juga. Nah itu. Fatusamma jama'atan. Maka dinamakan dengan berjamaah. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah. Dan dia mendapatkan pahala daripada sembahyang berjamaah. Fadluha kabirun. Keutamaannya sangat besar. La yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun. Tidaklah meremehkan dengan sembahyang berjamaah, melainkan di dalam hatinya itu terdapat kemunafikan. Makanya dalam hadis itu dikatakan sembahyang berjamaah ini dikatakan dalam hadis inna salatal jamaah ta'dilu. Ini hadis mana keutamannya. Tadi dikatakan tidaklah orang yang meremehkan sembahyang berjamaah itu melainkan orang munafik. Dalam sebuah hadis sahih, hadis itu dikatakan ujar Nabi asqalus shalah 'alal munafik, sembahyang yang paling berat terhadap orang munafik salatul isya'i wal subhi jama'atan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah itu sembahyang yang paling berat digawi oleh orang munafik. Nah, ini pian jangan tersinggung. Bah, aku je jarang bisa berjamaah, aku jarang bersubuh, munafik lah. Gitu hadis nabinya sudah. Nah itu, mun merasa tersinggung turun naik kita. Itu Nabi menyatakan, kadada ujar Nabi yang paling berat sembahyang yang digawi oleh orang munafik melainkan salat isya dan salat subuh berjamaah. Jadi kalau bahasa orang adab nih, wah kalau kayak itu ya Allah, ternyata ulun nih koler sumbang isya berjamaah, ternyata ulun nih kadang-kadang koler subuh berjamaah, munafik ulun ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lalu minta ampun, nanang bagus tuh munafik tuh pinandu, lalu diakui, limbah diakui, minta ampun, inya nang payani gawian munafik tapi kada maakui. Nah ini itu ada bagus tuh. Makanya orang yang belajar ilmu ma'rifat itu kan inya kenal dirinya. Bukan kenal diri itu secara rakam. Sumber diri ini. Bukan itu. Ma'rifat orang kenal dengan Allah itu adalah pinando diri ini masih munafik. Diri ini masih fasik. Diri ini masih syirik. Limbahnya pinando, ya Allah ternyata ulun munafik.
La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Nah, pinandu lawan diri nina lalu mengakui minta ampun lawan Allah, itu orang belajar marifat tuh gitu. Ada yang belajar marifat tuh rekam diri nang dihitung sumber ini karena sampai lawan Tuhan itu Pak. Itu wa aqalluha tadi itulah. Lalu pulang dalam hadis dikatakan inna salatal jamaati ta'dilu 25 min salatil fajr. Hadisnya diriwayatkan akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sumbah yang berjamaah itu disamakan dengan 25 sumbah yang sendiri. Atau dalam hadis lain, salatul jama'ati afdalu min salatil fajri bi 27 darajatan. Sumbah yang berjamaah itu jauh lebih afdal daripada sumbah yang sendirian dengan 27 derajat. Dulu ada ulama di Basrah. Sidin ini tuan guru, Sidin ini ulama. Entah kenapa Sidin ini terlambat sembahyang Isya berjamaah, buka ke sini tutup masjid, buka ke sini tutup, buka ke sini tutup. Lalu digawi Sidin sembahyang itu 27 kali salam. Malam harinya bermimpi berpacu kuda tok. Kada kau menang Sidin. Berpacu kudanya kada kau menang, kalah. Jadi orang pian tahulah kekalahan pian tuh, pian sembahyang menggawi dengan cara sendirian. Itu ternyata mengiktibar mimpi itu. Pian sembahyang seronganan kada kawa mengalahkan kami sembahyang nang berjamaah ini. Itu. Padahal sini waktu itu sembahyang digawi Sidin sembahyang isyanya 27 kali salam. Ternyata masih kada sama juga dengan sembahyang berjamaah. Karena sembahyang berjamaah dikatakan salatul jamaati, sembahyang berjamaah afdalu, lebih afdal, lebih berkualitas, lebih banyak pahalanya min salatil fajri, daripada sembahyang sendirian bisab'in wa isyrina darajatan, dengan 27 derajat. Itu. Kalau sebagian imam menyatakan ada nang wajib baik sembahyang berjamaah nih. Kalau kada Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Abi Hanifah itu mewajibkan sembahyang berjamaah fardu ain. Kalau ulama Syafi'iyah itu macam-macam, ada fardu kifayah, ada sunat muakkad. Tapi ulama Syafi'iyah menyatakan nang sunat muakkadah atau sembahyang fardu kifayah, mereka nang sunat itu kada meninggalkan. Kalau sudah sunatnya kada apa-apa tinggalkan aja. Itu kalau kita ya, kalau mereka kada. Nah, alasan mereka nang sampai menyatakan sembahyang itu begitu kuatnya sembahyang berjamaah itu sampai ada nang mewajibkan, di antaranya hadis. Hadisnya juga sahih. Waka sumbernya sahih kuat hadis itu, yaitu ketika seorang laki-laki yang bernama Abdullah ibnu Maktum datang ke Rasulullah. Beliau seorang sahabat nang buta, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Nabi, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ulun nina buta, kadada orang nang menuntun ulun ke masjid. Kahwakah ulun ini sembahyang fardu, sembahyang nang wajib itu di rumah aja. Falamma rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi memberikan keringanan, summa walla, kemudian dia berpaling hendak balik. Da'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Nabi, sini jangan Nabi. Atasma'un nida, atasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pian mendengarlah panggilan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi ujar Abdul Maktum, ya mendengar. Ujar Nabi, Pak Ajib, datangi. Pak. Padahal buta toh. Buta bahari baik. Lain kalau jalan wahina sudah lampang ya Allah. Buta bahari zaman Nabi itu jalan kemana-mana aja. Kada jalan padang pasir luas. Beli listrik kada pulang kan. Tapi orang buta ini beli listrik, kalau kada beli listrik itu sama aja bang. Kadap juga gitu nah. Cuma yang jelas saking ininya Nabi sampai kada memberikan rukhsah, kada memberikan keringanan lawan yang bernama sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum, sahabat Nabi yang buta. Mendengarkanlah Sidin azan, mendengar aja Sidin. Datangi Pak Ajib. Itu. Alasan yang kedua pulang, inna fil Madinah. Di Madinah ini kan banyak sumur-sumur, banyak binatang yang berbisa.
Kawaka sumbayang di rumah, ujar Nabi, mendengarlah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mendengarai, datangi, ujar Nabi. Kan sampai nangka itu, Pak. Sampai pulang ada riwayat hadis Nabi, Nabi itu berkeinginan ingin membakar penduduk orang-orang kampung nang sidin meninggalkan sembahyang berjamaah. Ini menunjukkan begitu saking menekankannya beliau agar sembahyang berjamaah itu hendaklah dilakukan. Makanya ujar Nabi, mamin qaryatin, mamin salasatin fi qaryatin au badiyatin au kama qala sallallahu. Tidaklah ujar Nabi 3 orang dalam sekampung, tidaklah 3 orang dalam sebadiah, badiah itu padang pasir, kemudian tidak dilakukan di sana azan dan sembahyang berjamaah, istakhwaja alaihimus syaiton, maka kampung itu dikuasai oleh syaitan. Nah, itu Pak. Makanya kita bilang bisi-bisi langgar, bisi musalla, bila kada azan tuh perlu rapat RT. Kenapa bisi langgar kada azan nih? Karena dipadakan Nabi nang hadis Nabi itu istakhwaja alaihi syaitan. Sakampungan itu jan Nabi dikuasai oleh syaitan. Nah, jadi kita bisi langgar, bisi musalla, di ganggang, jangan sampai kada sembahyang 5 waktu. Nah, itu. Punya kada komisi, upahakan lawan yang lain. Maksudnya itu cari imamnya, cari muadzinnya. Nah, itu betapa pentingnya sholat berjamaah. Nah, itu. Makanya jangan bila bapak-bapak tak katuju sembahyang di rumah aja, tapi turun ke masjid, itu tukarakan bukan aja sebuting itu. Mengawani ibu-ibu jar. Indah maaf lah, ada orang kisah gitu Pak. Itu akan bukan nasidin sahuting jar. Bila ketemu turun tok jari. Inya kan sembahyang di rumah tuh nang paling abdol tuh ibu-ibu gitu nah. Nah itu sembahyang berjamaah, luar biasa sembahyang berjamaah ini Pak. Makanya sampai dikatakan 27 derajat ketimbang sembahyang sendirian. Belum lagi dengan hadis Nabi, ujar Nabi menyatakan bahwasanya sembahyang subuh man syahidal fajra fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Siapa nang sembahyang subuh berjamaah seolah-olah dia menegakkan sembahyang semalaman suntuk, seolah-olah dia menggawi sembahyang semalaman suntuk, yaitu sembahyang tahajud mulai limbah isya sampai subuh, tahanlah sembahyang. Mungkin ada tahan subuh berjamaah aja kita. Wa man syahidal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa nang sembahyang isya berjamaah, ujar Nabi sama dengan beribadah setengah malam suntuk. Ini. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an kehilangan kawan sembahyang subuh, cari kadada, terdapat lawan masjidin di pasar, ya Amiral Mukminin. Ah, bukannya, ya wahai ibu, ujar mana bu anak pian nang biasa sembahyang subuh berjamaah lawan kami, kada turun mananya mana? Jadi ujar nak ibu, ya Amiral Mukminin, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Malam tadi anakku tuh sholat, sembahyang. Rupanya kuyuhan, matanya mengantuk. Akhirnya bersubuh di rumah aja. Ujar Sayyidina Umar apa? Daripada saya sembahyang semalaman suntuk, kada sembahyang berjamaah, lebih baik saya sembahyang subuh berjamaah daripada beribadah semalaman suntuk. Karena ujar Nabi, man syahidal fajra fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Siapa nang sembahyang subuh berjamaah seolah-olah dia melakukan sembahyang qiyamul lail sepanjang malam. Belum payah dengan hadis lain, ujar Nabi bila orang sembahyang subuh berjamaah, sembahyang isya berjamaah, dia mendapatkan perlindungan, keamanan, dapatkan semacam garansi lah daripada Allah Subhanahu wa taala. La yatlubanna ahadum minkum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian dituntut oleh Allah nang dijamin Allah. Jadi kita nih sembahyang subuh berjamaah itu sudah mendapatkan perlindungan, mendapatkan garansi daripada Allah 1 hari penuh. Itu jangan coba-coba aja Tuhan mengganggu, nah itu jangan Nabi, jangan coba-coba. Kalau kita mengganggu, memang kalau kita pukul kena sidin, kita tempeleng kena sidin, tapi nanti Allah yang menuntutnya pada hari kiamat kepada orang yang sudah Allah jamin dan Allah campakkan dirinya di neraka, waliyadzubillah. Itu hikmahnya sembahyang subuh berjamaah, sembahyang isya berjamaah gitu juga Pak.
Makanya ada salah seorang pemimpin yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Sidin ini pemimpin yang paling banyak membunuh umat Islam. Kalau Islah Manaqib itu Pak, lisan Sidin lebih tajam daripada pedang Sidin. Ujar Sidin, bunuh tuh kada dua kali mandat, bunuh Sidin. Cuma Sidin sabuting, takutan lawan orang sembahyang subuh berjamaah. Jadi bila Sidin nak membunuh orang itu takutnya Sidin, as-sallaita subha jama'atan, pian sumeng subuh berjamaah kah? Qala na'am, ya, fa khalla sabila. Maksudnya khalla sabila, dah pian bulik. Kada wani Sidin pinandu lawan hadis ni toh, karena ujar Nabi, jangan sekali-kali Allah menuntut sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu orang yang sembahyang subuh dan sembahyang isya berjamaah. Itu Pak. Jadi bagus banget kita isya lawan subuh berjamaah itu. Lagi nang tuha-tuhani baginya ai rancaki berjalan ke masjid biar ampi sakit batis. Tapi sambah sakit dia aja. Aya bekandaraan mun tambah sakit. Fawaiduha keutamaannya katsiratun minha. Nah, sedangkan faedahnya al-'idqu wan najatu minan nar. Ini al-'idqu ini kan pembebasan budak. Wan najatu minan nar. Kemudian mendapatkan keselamatan daripada api neraka. Ini baik. Kalau kita sembahyang subuh berjamaah, sembahyang yang lagi berjamaah, mungkin mun sorongan kada umpat kada tajikir baik, tapi karena berjamaah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ujar Nabi, siapa yang membaca itu 10 kali, pasti kita berjamaah di sini nah. Itu sama dengan memerdekakan 4 orang jiwa anak Bani Ismail. Nah, membaca itu pas 10 kali sama dengan memerdekakan 4 jiwa daripada anak Bani Ismail. Maksudnya apa itu? Nah, ini kan. Maksudnya 4 orang Bani Ismail itu apa? Nah, jadi kan dikatakan orang suku yang paling mulia itu suku Arab Quraisy. Tapi yang lebih mulia lagi itu adalah anak Bani Ismail. Maksud anak Bani Ismail itu juriat daripada Nabi Ismail, Ibrahim, Ismail, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang telah membaca itu 10 kali, nah kita kan sebagai jemaah maghrib, subuh, maghrib dengan isya kita membaca itu, mensorongan bisa kata baca baik. Nah, membaca itu sama memerdekakan 4 orang anak Bani Ismail. Kada ada orang Arab yang paling mulia di antara orang Arab kecuali juriatnya daripada anak Bani Ismail. Siapa itu? Ismail sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang paling mulia. Nah, itu yang kita merdekakan pahalanya. Nah, itu yang membaca 10 kali. Mungkin kita semeng serongan kata baca itu kadang-kadang. Bagi banyak gawian nih kita. Wan najata minan nar. Terlepas diri daripada api neraka, selamat daripada neraka. Ini manfaatnya. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq. Yang kedua, kita selamat daripada munafik. Ya tadi, sembahyang yang paling berat bagi orang munafik, isya dan subuh berjamaah. Jadi ulun pahami hadis itu, kenapa sembahyang isya dan subuh berjamaah ini paling berat bagi orang munafik? Zuhur kada, asar kada, maghrib kada. Orang munafik itu baik. Kalau isya tunya kan zaman bahari itu kadap. Jadi kada melihat si fulan nih rajin ke masjid. Orang munafik itu maunya pamer terus. Kalau ke masjid maunya dilihat. Apalagi subuh kata kita melihat. Subuh sudah sunyi, kadap pulang. Nah, orang munafik ini katuju bila beribadah tuh hendak minta ditangguh, hendak minta dilihat. Itulah kemunafikan. Makanya dalam ayat itu kan tekan apal kalau surah Al-Maun tuh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Siapa yang sembahyang celaka? Nang lalai. Lalai itu ada 2 yang dapat dibahas. Itu lalai. Nang kedua pulang alladzina hum yuraun. Sifat orang nang celaka itu siapa? Sifatnya sembahyang tuh hendak minta lihat. Nah, itu gaya-gayanya sembahyang orang munafik.
Mun kada nang melihat kada turun sidin. Mun rame orang melihatnya, rame nang mengakuinya baru turun. Makanya ujar Nabi menyatakan man shoma yura'i faqad asyraka. Siapa nang mensumbah, siapa nang puasa hendak minta dilihat, hendak minta ditangguh, hendak minta diakui, hendak mencari pencitraan, popularitas dan lain sebagainya, sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man shalla yura'i faqad asyraka. Siapa nang sembahyang hendak minta dilihat, sungguh dia telah syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Siapa nang bersedekah hendak minta dilihat, sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, itu Pak. Orang munafik itu kan kata nang dilihat-dilihatnya toh sedikit-sedikit selfie. Tes. Aku bersedekah 1 juta aja selfie Pak. Nah, tes kirim. 1 juta aja pang kada banyak mulai jari. Nah, itu Pak, itu nang kakak itu napi hati-hati juga. Jadi HP ini membahayakan juga Pak. Selfie itu membahayakan juga. Beelang aja harus selfie Pak. Lu nancak tamu datang, Pak kita foto dulu jar. Buat apa-apa? Artinya biar ulun ini sudah beelang kanupian. Kapan mengirim di ke Jawa Barat Pak jari. Karena bagian di sini bagian Multaka. Apakah kada paham jalan lah. TS kirim, artinya kayak apa? Oh ya sudah pian bujur ke rumah Pak Haji aja. Nah maka itu Pak, itu kena juga Pak ini tuh. Orang ini ketujuk itu pengpola. Beelang aja harus dipoto dulu Pak. Kenapa julun? Biar ulun nih Pak ada datang ke sana nah. Karena kada nyaman lawan beliau toh. Itu julun. Jadi beelangnya karena beliau. Faqad asyrak. Anaranya Pak. Berbuat syirik tak. Bahaya juga apa ini Pak. Kabulus sholah. Nah, seming berjamaahnya kabul. Ya jual kayak orang berjual limau juga toh. Kalau berjual limau sakaranjang tuh, nang buruk dapat jual harga nang larang. Berapa cil sekaranjang 70 dia aja. Keranjangnya gonol mukanya no. Kabau bahalus. Itu nang belinya tuh filsafat orang berjual limau Pak. Ini gonol tuh di atasnya nang gonol di sidin ke bawah bahalus. Kenapa di bawah halus sesuai keranjangnya di sidin. ini lu kode gardos itu. Balas keranjangnya ke bawah. Oh itu bujur. Jadi sini kada menipu kada, cuma kita kada paham bahasa sidin. Nah itu bahalus, halus tuh kualitasnya ya juga belanja penamasam tuh ya jusin sesuai lo nang di bawah. Nah itu. Nah jadi kita orang bawahan nih umpat aja berjamaah sudah kabul. Nah itu mau menyerongan sudah patah huso, sumbah yang mahayabang, waktunya pulang tasarah sorang, bila ke waktunya serongan Pak, bebas saja waktunya itu. Kadang-kadang bacaannya ya sadapatnya. Nah, di Pak sakit benar, limau tuh berjual babigian, sakit benar harganya Pak itu. Tapi mesti sekaranjang. Nah, ayo 4 bakaranjang aja sudah ya kalau belinya masuk surga sakataraan. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu bagus dia berjamaah, jangan hendak menyerongan. Makanya jar Nabi az-zi'bu yang namanya serigala itu paling mudah menerkam kambing nang sendirian. Tapi kalau kambing itu berjamaah bingung juga serigala nang mana. Nah, takutan juainya kebanyakan kambing. Kemudian maghfiratuz dzunub, mengampuni dosa seming berjamaah nih. Jangan itu Pak, berjalan aja kita nak mulai turun rumah, des tutup pintu berjalan tek langkah kita itu sudah mengampuni dosa. Sebagai jemaah nih, 1 langkah hujan Nabi mengampuni dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat, langkah berikutnya pulang menambah kebaikan. Itu sembahyang berjamaah. Mun sembahyang serongan kada dapat baik. Al ajrul azim, pahala yang gonol apa tadi 27 derajat. Dabul waswas wal hibji minasyaitan. Terhindar kita daripada waswas dan mencegah daripada syaitan. Nah ini fadilat sembahyang berjamaah. Nanti kena ada syarat-syarat sah sembahyang berjamaah. Nanti kalau pihak dapat takut dulu minta kena aja. Misalnya masjid tertutup sebelatan, ruangan ber AC, lalu situ sembahyang sah kada. Nah itu kena ada nih.
kita baca syarat-syaratnya dulu, yang bertakun kita baik, yang bertakun berdoli terus pembahasan sebelum kita bahas sudah tertakun gitu. Dah ini saja dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau ada, lu jawab. Kalau ada